Oke, oke, baik. Kita lanjut materi berikutnya, yaitu tentang guling belakang, ya, atau bisa disebut juga dengan back roll, ya, berguling ke belakang. Baik, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita, jadi lebih bagusnya, alangkah baiknya kalau kita berdoa, menyanyikan lagu kebangsaan, kan? Baru nanti kita masuk materi. Baik, silakan Ica memimpin doa. Baik, selanjutnya membawakan lagu kebangsaan. Silakan siswi kami, si Yeni, lagu kebangsaan. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk selamanya. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah milik kita untuk selamanya. Baik, materi kita adalah senam lantai roll belakang, ya. Jadi sudah terlihat ada di slide kita di layar, ya, pembelajaran senam lantai, ya, roll belakang. Ya, ini kompetensi pengetahuan inti dan keterampilan. Baik. Selanjutnya saya jelaskan dulu beberapa yang akan kita capai di pembelajaran ini, ya. Nanti siap ini saya akan menjelaskan materi, baru siswa-siswi sekalian menganalisis tentang masalah yang ada dalam roll belakang, ya. Setelah itu nanti akan saya tayangkan video materi tentang roll belakang, selanjutnya tentang kesalahan yang ada dalam roll belakang, baru nanti di akhir saya akan menayangkan video bagaimana guling belakang yang benar, ya. Setelah itu kita praktekkan, ya. Paham, ya? Oke, jadi tolong kiranya diperhatikan dengan semaksimal mungkin. Terima kasih. Baik, selanjutnya, ya, ini kompetensi yang akan dicapai, memahami, menerapkan, ya, itu bagian pengetahuan, keterampilan melaksanakan tugas,
spesifik menggunakan alat yaitu matras. Ya, kompetisi dasar menerapkan keterampilan rangkaian gerak dasar aktivitas olahraga senam lantai untuk menghasilkan koordinasi yang baik. Ya, selanjutnya mempraktikkan ya, ini IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Ya, menjelaskan gerak dasar senam lantai, berguling ke belakang, menganalisis tentang gerak dasar senam lantai, ya. Ini pengertian senam lantai adalah salah satu cabang olahraga senam dilakukan di atas mat lantai. Ya, jenis-jenis senam lantai yaitu sikap kayang, sikap lilin, handstand, roll depan, roll belakang, meroda, salto, dan sebagainya. Baik, selanjutnya yang kita pelajari saat inilah tentang roll belakang, ya, roll belakang, ya. Di sini sudah sangat terlihat jelas di layar slide, ya. Tolong ketua kelas, tolong bacakan, Nak, ya. Pengertian roll belakang atau backroll, yaitu gaya senam yang dimana badan berguling ke arah belakang, badan melalui bagian belakang badan, mulai dari panggung, bagian belakang pinggang, punggung, dan tengkuk. Ya, tadi sudah dibacakan sama ketua kelas. Pengertian roll belakang adalah gaya gerakan senam yang dimana posisi badan berguling ke arah belakang melalui bagian belakang badan mulai dari panggul belakang, pinggang, punggung, dan tengkuk. Ya, baik. Supaya lebih jelasnya kita lihat saja, ya, video pembelajaran tentang roll belakang.
Baik, sudah melihat tadi semua kan? Bagaimana roll belakang itu ya? Bagaimana tekniknya? Tadi kan ada dengan awalan jongkok ya, dengan awalan jongkok dan berdiri ya. Jadi sebelum lebih lanjut ya, saya jelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi guling belakang adalah ya, memahami dan menjelaskan materi berguling belakang ya, menganalisis tentang berguling belakang dan mempraktikkan rangkaian gerak dasar senam lantai guling belakang ya. Jadi tujuan yang akan kita capai ya ini, dari 3 ya. Memahami, menganalisis dan mempraktikkan ya, mempraktikkan dari guling belakang tersebut ya. Jadi setelah kalian menyimak tadi tentang bagaimana materi guling belakang ya, kita akan membuat kelompok ya, sesuai yang sudah saya bilang dari minggu pertemuan sebelumnya ya. Kelompok kita terdiri dari 5 orang ya, satu kelompok 5 orang ya. Setelah melihat tayangan video dari pembelajaran yang sudah saya tayangkan itu, lakukanlah analisis tentang kesalahan gerak berguling belakang ya. Bagaimana itu sikap tangannya, sikap kaki dan kepala saat melakukan guling belakang. Begitu juga dengan sikap awalan ya. Sikap awalan, sikap saat berguling dan sikap akhir ya. Seperti yang materi yang sebelumnya ya, guling depan, yaitu setiap melakukan pasti kita akan ada sikap awalan ya, baru sikap sikap berguling atau pada saat prosesnya, baru yang terakhir sikap sikap akhir. Jadi ada 3 tahapan yang harus kalian pahami ya. Setelah itu, setelah melihat video pembelajaran tentang kesalahan, nanti akan saya putar, tuliskan analisis pada kolom LKPD ya. Nanti saya akan kasih LKPD ya, setiap kelompok. Jadi nanti tugasnya adalah menganalisis tentang kesalahan yang ada pada guling belakang. Paham ya? Sampai sini yang mau tanyakan? Oke, tidak. Ya, ini adalah video pembelajaran tentang kesalahan dalam guling belakang ya. Jadi nanti tolong setiap siswa diperhatikan dulu ya, apa aja kesalahannya ya, apa aja kesalahan yang ada dalam guling belakang. Nanti akan saya tanya kenapa, contohnya kenapa tangannya tidak bertumpu pada matras. Nanti saya tanya itu satu-satu ya, untuk mengidentifikasi masalah. Baik, langsung saja kita simak video pembelajaran berikutnya. Hai teman-teman, balik lagi nih sama Kak Sinta. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dengan topik aktivitas senam lantai. Nah, kita langsung ke soalnya ya. Salah satu kesalahan yang sering terjadi saat melakukan guling belakang adalah, nah, teman kecil tahu nggak sih apa itu gerakan guling belakang? Gerakan guling belakang adalah gerakan mengguling atau menggelinding ke belakang secara membulat. Jadi, dalam gerakan guling belakang, gerakan tubuh harus dibulatkan. Dalam prakteknya, dapat terjadi kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan gerakan guling belakang. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap tubuh kurang bulat.
sehingga keseimbangan tubuh kurang sempurna saat Ya, ini kesalahan pertama ya. Ya, sikap tubuh kurang bulat. Oke, mengguling ke berikutnya. belakang. Yang kedua, salah satu tangan kurang kuat atau bukan telapak tangan yang digunakan untuk bertumpu di atas matras. Yang ketiga, tangan digunakan untuk menolak kurang kuat sehingga tidak mengguling ke belakang. Yang keempat, kepala menoleh ke samping. Akibatnya, posisi mengguling tidak sempurna atau menyamping. Dan yang kelima, mendarat dengan menggunakan lutut sehingga mengganggu keseimbangan. Nah, berdasarkan penjelasan yang ada, dapat kita ketahui bahwa salah satu kesalahan yang sering terjadi saat melakukan guling belakang adalah mendarat dengan lutut. Jadi, jawaban dari soal ini adalah D, mendarat dengan lutut. Gimana teman kece? Apa sudah paham? Kalau teman kece sudah paham, coba jawab pertanyaan ini. Terus tulis jawabannya di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk Baik ya, itu tadi sudah tampil di layar tentang kesalahan yang ada dalam guling belakang. Baik ya, tadi ada beberapa ya kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam guling belakang ya. Salah satunya adalah sikap tubuh kurang bulat ya. Berikutnya tangan tidak kuat bertumpu pada matras. Ya, selanjutnya kepala menoleh ke samping ya. Jadi setelah melihat tayangan dari video yang barusan Bapak tampilkan, saya mau melihat dulu respon siswa-siswi sekalian ya, apakah dia melihat atau hanya sekedar melihat saja ya. Baik, dari kesalahan tadi ya, coba si Setia menjelaskan sikap tubuh tidak bulat. Nah, kenapa? Silakan berdiri, Nak. Sikap tubuh tidak bulat itu menyebabkan susah untuk berguling ke belakang. Ya, salah satunya adalah susah kita untuk berguling ke belakang karena posisi badannya tidak bulat. Baik, selanjutnya tadi juga ada kesalahan tentang tangan tidak kuat untuk bertumpu pada matras. Coba jelaskan Ketua Kelas, Heri. Salah satu tangan tidak kuat bertumpu pada matras yaitu menyebabkan pada saat mendarat kita jatuh itu tidak seimbang sehingga menyebabkan terjatuh di tangan. Ya, di situ dijelaskan yang sudah disampaikan si Heri itu pada saat jatuh dia ke kiri dan kanan. Ya, artinya tangan itu tidak kuat untuk memegang matras. Paham ya? Oke, baik. Ya, sekarang setelah kalian melihat video tentang kesalahan, baik itu juga materi bagaimana cara berguling belakang. Jadi sekarang saya bagikan ya lembar kerja peserta didik ya, yang kemarin pas pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan. Ya, nanti setiap kelompok ya menganalisis tentang bagaimana cara berguling belakang. Baik, kelompok yang pertama ya. KPD-nya udah semua kan kelompok ya kan? Kelompok 1, 2, 3 sudah selesai ya. Ya.
Ya, nanti sudah semua kan kelompoknya? Oke, baik. Ya, nanti berdiskusi dengan kelompok ya, kelompok masing-masing ya, bagaimana lembar soal yang ada di LKPD. Oke, coba silakan menyesuaikan dengan kelompok masing-masing. Baik, hitungan 1, 2, 3 dimulai ya. Saya kasih waktu 7 menit. Paham ya? Oke. Saya mulai 1, 2, 3. Mulai. Ya, analisis bagaimana gerakan guling belakang yang sesuai dengan LKPD. Ayo, waktu terus berjalan ya. Tinggal 4 menit lagi. Oke, siap kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Baik, sekarang coba salah satu perwakilan dari setiap masing-masing kelompok mempresentasikan ya apa yang sudah Anda diskusikan ya di lembar LKPD. Baik, didiskusikan di kelompok masing-masing, berdiri aja, berdiri ya. Kelompok yang lain itu dilihat ya, apa jawaban dari kelompok 1, begitu juga seterusnya. Baik, silakan kelompok 1. Baik, itu jawaban dari kelompok 1. Kelompok 2. Baik, selanjutnya kelompok 3. Silakan.
yaitu tuliskan sikap aktif kulit belakang atau jawaban yaitu satu contoh, kedua yang kedua kemudian kedua telapak tangan pada matras, kedua dengan lurus ke tahun dan pandangan ke depan. Ya, baik. Sesuai yang sudah disampaikan setiap kelompok masing-masing, ya. Coba menyesuaikan kembali ke tempat duduk yang semula. Ya. Jadi setelah ini saya akan memutar video bagaimana guling depan yang benar, ya. Nanti dilihat di LKPD kalian apakah sudah sesuai apa belum, ya. Kalau belum, tolong itu disalin lagi mana yang kurangnya ditambahkan. Bisa kan? Iya. Baik, sekarang perhatikan video pembelajaran guling belakang yang benar. Mengguling atau rolling diartikan sebagai bergerak sepanjang daerah tumpuan dengan cara memutarkan badan terus-terus. Gerakan menggulingkan badan ini termasuk gerak lokomotor. Mengguling dapat dilakukan dengan guling depan, guling belakang, dan guling lenting. Gerakan guling belakang adalah gerakan menggulingkan atau menggelindingkan badan ke belakang dengan bentuk membulat seperti roda. Tahapan gerakan guling belakang adalah sebagai berikut. Posisi jongkok, kedua kaki rapat dan tumit diangkat. Kepala menunduk dan dagu rapat dada. Telapak tangan menghadap ke atas. Tetap angkat ke belakang, badan tetap bulat. Untuk monyet matras, kedua lutut cepat ditarik ke belakang kepala. Pada saat kedua ujung kaki menyentuh matras di belakang kepala, kedua telapak tangan menekan matras hingga tangan lurus dan kepala terangkat. Ambil sikap jongkok dengan tangan lurus ke depan sejajar bahu lalu berdiri. Berikut gerakan selengkapnya. Sudah jelas semuanya? Nah, dengan video bagaimana guling belakang yang benar, ya. Jadi tolong ini sekali lagi saya putar ya, tolong diperhatikan baik-baik ya dengan sesama. Nanti kita akan melakukannya, ya, melakukannya langsung. Jadi bagaimana posisi awalnya ya? Awalnya tadi apa? Posisi apa? Posisi jongkok kan awalnya. Oke, perhatikan. Saya putar sekali lagi ya. Mengguling atau rolling diartikan sebagai bergerak sepanjang daerah tumpuan dengan cara memutarkan badan terus-terus. Gerakan menggulingkan badan ini termasuk gerak lokomotor. Mengguling dapat dilakukan dengan guling depan, guling belakang, dan guling lenting. Gerakan guling belakang adalah gerakan menggulingkan atau menggelindingkan badan ke belakang dengan bentuk membulat seperti roda. Tahapan gerakan guling belakang adalah sebagai berikut. Posisi jongkok, kedua kaki rapat dan tumit diangkat. Kepala menunduk dan dagu rapat ke dada. Kedua tangan berada di samping telinga dan telapak tangan menghadap ke atas. Jatuhkan pantat ke belakang, badan tetap bulat. Pada saat punggung monyet matras, kedua lutut cepat ditarik ke belakang kepala. Pada saat kedua ujung kaki menyentuh matras di belakang kepala, kedua telapak tangan menekan matras hingga tangan lurus dan kepala terangkat. Ambil sikap jongkok dengan tangan lurus ke depan sejajar bahu lalu berdiri.
Berikut gerakan selengkapnya. Baik, sudah sangat jelas ya, karena sudah 2 kali saya putar video bagaimana cara berguling belakang yang benar. Baik, sekarang ketua kelas, tolong ambil itu matras di samping, bawa kemari, berdua nak. Ya, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana guling belakang yang benar, ya. Jadi sebelum kita memulai aktivitas ya, gerakan guling belakang, ya, terlebih dahulu kita memulai pemanasan ya. Tolong semua berdiri di samping meja masing-masing. Ya, berdiri samping meja masing-masing. Ya, berdiri di samping meja masing-masing. Ya, kita memulai pemanasan dulu ya. Ya. Hitungan pemanasannya 2 kali 8 ya. Kita mulai dari kepala ya. Kepala tundukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Patahkan ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tangannya. 2, 3, 4. Balas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kakinya. Kaki rapat ke dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik ya, tangannya. Ya, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, balas. Masih ingat sama-sama. Balas ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang balas. Tangannya putar ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, balas belakang. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, baik ya. Selanjutnya setelah pemanasan ya, nanti coba persiswa nanti dipraktekkan sesuai yang sudah kalian lihat di layar video pembelajaran. Paham ya? Jadi nanti kalau teman yang lain kurang bisa tolong bantu. Paham ya? Oke, baik. Silakan kemari semua. Nah, di sini ya. Di sini berbaris. Ya, berbaris. Coba nak, yang laki-laki dulu ya, memberikan contoh kepada. Oke, baik ya. Kalau diperhatikan ya,
Silakan. Tangan tadi pos di sesuai video tadi. Tangan ke matras. Oke, baik. Ya, selanjutnya. Oke. Yang cewek, perempuan dulu ya. Tadi sudah teman kalian yang cowok sudah mempraktekkan 2 orang. Oke, yang cewek. Coba kalau tidak bisa yang cewek ya, tolong nanti dibantu. Paham ya? Oke, silakan. Ayo, jangan malu-malu. Bantu pegang kaki ininya, pegang ininya. Nah, ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, masalah namanya belajar, ya. Namanya belajar. Walaupun sudah ada video tadi. Baik. Selanjutnya perempuan. Ayo. Ayo satu lagi ya. Perempuan. Udah cowok terakhir ini. Berdiri. Ya. Tolong perhatikan ya, diperhatikan. Ya. Nah, tangan di sini. Oke. Ya. Oke. Ya. Jadi itu tadi beberapa ya yang sudah dipraktekkan teman-teman kalian sekalian ya. Oke, sekarang silakan kembali ke tempat ya. Kembali ke tempat. Baik, tadi sudah dipraktekkan sama rekan-rekan atau teman-teman sekalian ya, siswa-siswi sekalian. Baik, ya tadi makanya saya bilang tadi tolong diperhatikan dengan seksama karena sudah 2 kali tadi saya putar. Baik, ya sekarang saya putar sekali lagi ya. Saya putar sekali lagi bagaimana guling belakang yang benar ya. Jadi bisa jadi referensi kalian pada saat nanti mengguling toroli diartikan sebagai bergerak sepanjang daerah tumpuan dengan cara memutarkan badan terus-terus. Gerakan menggulingkan badan ini termasuk gerak lokomotor. Mengguling dapat dilakukan dengan guling depan, guling belakang, dan guling lenting. Gerakan guling belakang adalah gerakan menggulingkan atau menggelik ke belakang dengan bentuk membulat seperti roda. Tahapan gerakan guling belakang adalah sebagai berikut. Posisi jongkok, kedua kaki rapat dan kumis diangkat. Kedua ujung kaki dengan matras di belakang kepala. Kedua telapak tangan menekan kepala hingga tangan lurus dan kepala terangkat. Ambil sikap jongkok dengan tangan lurus ke depan sebagai kepala dalam berdiri. Jangan selengkapnya. Ya, sudah sangat jelas ya. Ya, walaupun tadi sudah dipraktekkan, masih ada juga yang berkesalahan, namanya kita belajar. Baik. Ya, sebelum saya menutup perjumpaan ini, ya, ini ada lembar tes formatif ya, lembar
tes pengetahuan kalian ya. Tes pengetahuan yang barusan saya sampaikan tentang materi role belakang ya. Jadi nanti saya bagikan besok dikumpul. Paham ya? Silakan dikerjakan di rumah. Berapa nih? Ya, itu tadi gambar tes formatif kalian, artinya pengetahuan kalian pada materi role belakang ini. Paham ya? Jadi besok dikumpul ya. Baik. Jadi kesimpulan yang kita ambil di dalam materi role belakang ini adalah yang pertama, sikap awal dalam role belakang adalah sikap awalan ya pada saat baru. Yang kedua sikap berguling pada saat berguling dan sikap akhir. Paham ya? Ada yang mau bertanya sampai saat ini? Saya pertanyakan ya. Oke. Baik, sebelum saya menutup perjumpaan kita, alangkah lebih baiknya kalau siswa kita membawakan doa penutup. Baik, Yasmi, silakan. Teman-teman, sebelum kita Tuhan berkati sehingga segala putus mata berkati ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang di rumah kami yang terus selalu menolong untuk selalu bersama sama bersama. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kami dan serahkan bersamanya dari sekarang sampai selamanya. Baik, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu ya, atau di lain materi. Ya, selamat siang.